Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 351, jaminan bahwa Anda tidak bisa berhenti memberikan pujian. Saat pemilik penginapan mendekati meja Huang Xiaolong, pelayan kecil itu menjelaskan, "Pemilik, ini adalah bangsawan muda yang bermaksud membeli semua sisa anggur Origin." Pemilik penginapan itu tersenyum lebar saat berbicara kepada Huang Xiaolong, "Kudengar bangsawan muda ingin membeli semua sisa anggur Origin. Sejujurnya, penginapan kami tidak memiliki aturan yang mengatakan bahwa tamu tidak boleh membeli semuanya, tetapi mengingat tamu yang datang kemudian, bolehkah aku menawarkan 500 kendi kepada bangsawan muda?" Pemilik penginapan itu sangat ramah. 500 kendi. Huang Xiaolong mengangguk, "Kau bisa. Bukannya dia harus membeli semua anggur itu?" Ketegangan pemilik penginapan menghilang setelah melihat Huang Xiaolong setuju begitu saja. Kemudian, Huang Xiaolong membayar 100 juta koin emas kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan pergi untuk menyiapkan Origin Wine untuk Huang Xiaolong setelah menerima pembayaran, meminta Huang Xiaolong untuk menunggu sebentar. Huang Xiaolong dan yang lainnya terus berbicara dan minum sambil memperhatikan diskusi yang terjadi di sekitar mereka saat pemilik penginapan pergi untuk membuat persiapan. Kita bahkan tidak tahu apakah reruntuhan naga kuno yang dikabarkan itu nyata, sudah setengah tahun berlalu namun belum ada seorang pun yang menemukan lokasinya. Mungkin itu nyata, tapi entah itu nyata atau palsu, itu tidak ada hubungannya dengan kami di sini hanya untuk menambah kemeriahan. Benar sekali, bahkan jika kita cukup beruntung mendapatkan telur naga, kita mungkin tidak akan hidup cukup lama. Beberapa orang di meja terdekat saling berbincang. Pada saat yang sama, di meja lain, seseorang berbicara, "Saya mendengar bahwa Dewa Templar juga mengirim seseorang ke sini kali ini." Siapa bilang hanya ada Dewa Templar, bahkan penguasa gerbang Asura benua awan bintang Chen Tianqi ada di sini, begitu pula Raja Bismen benua 10 penjuru, Lu Zhenye. Penguasa gerbang Asura Chen Tianqi. Alis Huang Xiaolong berkerut. Chen Tianqi ini benar-benar berani menyatakan dirinya sebagai penguasa gerbang Asura, karena orang-orang menceritakan masalah itu seolah-olah itu fakta, maka tidak ada keraguan tentang itu. Sementara Zhao Su mendengus menghina mendengar kalimat itu. "Tuan Zhao, Anda?" Duan Ren bertanya ketika melihat perubahan di wajah Zhao Su. "Tidak apa-apa." Zhao Su menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pemilik penginapan kembali. Namun, ada seorang pria kurus berjanggut mengikuti di belakangnya. Pemilik penginapan berdiri di depan Huang Xiaolong dengan wajah malu, "Tuan muda, maafkan saya, Origin Wine, kami hanya bisa menjual 10 kendi kepada Anda." 10 kendi. Huang Xiaolong mempertahankan ekspresi tenang, menunggu pemilik penginapan melanjutkan. Pemilik penginapan melanjutkan, "Baru saja, pelayan Chen dari Istana-Istana Matahari Terbit membeli sisa anggur Origin, oleh karena itu. Kata-kata itu terucap sampai titik ini, artinya lebih jelas dari siang hari. Dia menunjuk ke pria berjanggut tipis di belakangnya, memperkenalkan, "Ini adalah pelayan Chen dari istana-istana kita." Pelayan Chen mengangguk dengan sikap sedikit sombong, "Tujuan awal tuan istana kami adalah membeli semua anggur Origin yang tersisa, namun, untuk memberikan penghormatan kepada pemilik penginapan, kami setuju untuk memberikan 10 kendi kepada Anda." Mendengarkan apa yang dia katakan, sepertinya pemilik penginapan tidak memohon untuk Huang Xiaolong, dia tidak akan mampu membeli 1 kendi pun. Kaisar Duan Ren, Zhao Su, dan semua orang di meja mengerutkan kening. "Begitukah?" Huang Xiaolong terdengar apatis. Pelayan Chen itu terkekeh dengan nada mengancam, "Nak, biar ku beritahu, kali ini, alasan tuan istana kita membeli semua anggur asal adalah untuk mengobati beberapa tetua Dewa Templar di istana tuan istana." Ekspresi puas diri yang tak tersamar terpampang di wajah pelayan Chen. Menurutnya, Huang Xiaolong akan kencing di celananya saat menyebut Dewa Templar. Jelas saja, terpilih menjadi tuan rumah bagi para tetua Dewa Templar di Kastelan Manor merupakan suatu kemuliaan, sesuatu yang hanya dapat diimpikan oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga terkenal. Ketika pelayan Chen bersukaria dalam kepentingannya, Huang Xiaolong memerintahkan Feng Yang, yang berdiri di belakangnya, "Bunuh." "Ya, pemilik." Hantu raksasa Feng Yang menjawab dengan hormat. Sebelum pelayan Chen mengerti apa yang terjadi, siluet Feng Yang tiba di depannya dengan cepat. Kemudian, 5 jari membentuk cakar yang mencengkeram ubun-ubun kepala pelayan Chen. Pelayan Chen hanyalah seorang prajurit Xiantian Ordo ke-10, sangat kurang dalam menghadapi lawan seperti Feng Yang. Di hadapan Feng Yang, pelayan Chen nyaris tidak mampu melawan, ia langsung dikunci di tempat oleh tangan Feng Yang dalam sekejap. Jari-jari Feng Yang menusuk tepat ke tengkorak pelayan Chen dengan mudah dan mulai menghisap. Tepat di depan mata pemilik penginapan yang ketakutan, pelayan Chen dihisap hingga kering seperti bola yang kempes. Beberapa detik kemudian, Feng Yang kembali berdiri di tempat yang sama di belakang Huang Xiaolong, tanpa riak emosi di matanya. Mayat kaku pelayan Chen jatuh ke lantai tanpa dukungan.
Tamu-tamu lain berseru melihat kejadian di meja Huang Xiaolong, menyebabkan keributan kecil di penginapan. Namun, kota matahari terbit terletak sangat dekat dengan hutan asal, pembunuhan dan perkelahian terjadi setiap hari, jadi, kejadian itu tidak menimbulkan lebih dari sekadar keributan. Kaisar Duanren dan dua tetua dari Institut Duanren menatap Feng Yang yang berdiri diam di belakang Huang Xiaolong dengan kaget. Aura hantu yang kuat yang keluar dari tubuh Feng Yang saat dia bergerak jelas dirasakan oleh mereka bertiga. Hantu alam suci. Ketiga orang itu saling bertukar pandang. Sampai saat ini, Duanren masih merasa sulit untuk percaya, karena dia tidak dapat memahami bagaimana Huang Xiaolong dapat menaklukkan makhluk hantu, apalagi yang telah maju ke alam Sein. Huang Xiaolong menatap pemilik penginapan itu tanpa ekspresi, jika ingatanku benar, akulah yang pertama kali membeli sisa Origin Wine. Pemilik penginapan tersentak kembali ke kenyataan mendengar suara Huang Xiaolong, tenggorokannya terasa gatal dan kering saat dia bergegas menjawab Huang Xiaolong, ya, tuan muda yang membelinya. Jadi, bagaimana sekarang? Tatapan mata Huang Xiaolong menajam. Butiran keringat menetes dari dahi pemilik penginapan. Ia berkata, semuanya milik bangsawan muda. Cepat bawa 500 kendi yang kubeli itu. Huang Xiaolong menegur, tidak lagi dengan sikap ramah yang ditunjukkannya sebelumnya. Ya, tuan muda, mohon tunggu sebentar. Pemilik penginapan itu bergegas pergi, dia baru saja melihatnya, pria raksasa tinggi di belakang tuan muda kemungkinan besar adalah seorang ahli alam Sein. Hanya seorang budak saja sudah menjadi ahli alam Sein. Semakin dia memikirkannya, semakin takut pula pemilik penginapan itu. Melihat pemilik penginapan melarikan diri, Huang Xiaolong mencibir. Dewa Templar. Setelah beberapa saat kemudian, pemilik penginapan kembali dengan 500 kendi anggur asal yang telah dibayar oleh Huang Xiaolong. Di sisi lain, di kursi utama aula istana kota matahari terbit, duduk seorang wanita menawan yang mengenakan gaun hijau pastel. Dia tidak lain adalah guru Lilu, Limolin. Di kursi di bawahnya duduk leluhur tua keluarga Yao, Yao San dan di sebelahnya adalah Yao Fei. Selain mereka, ada 3 lelaki tua lainnya yang mengenakan jubah tetua Dewa Templar. Keenam orang itu duduk, tetapi kepala istana kota matahari terbit, Wang Chong, tidak berani duduk. Ia membungkuk dan tersenyum penuh semangat saat berdiri di aula. Wang Chong tersenyum menyanjung kepada Limolin, tetua Li, dan semua tetua, anggur asal kota matahari terbit kita benar-benar unggul, saya jamin para tetua tidak akan bisa berhenti memuji setelah mencicipinya. Namun, Limolin tidak menunjukkan banyak ketertarikan, benarkah? Dia menunjuk ke kursi terakhir di ujung aula, kamu juga duduk. Ya, terima kasih tetua Li. Wang Chong sangat gembira, lalu bergerak cepat ke kursi paling ujung dan duduk. Namun, saat itu, seorang penjaga Kastelan Manor berlari ke aula dengan wajah kebingungan. Alis Wang Chong mengencang saat ia membentak penjaga itu dengan suara rendah dan tertahan, apa yang terjadi? Di mana Origin Wine yang kuperintahkan padamu? Ia adalah salah satu penjaga yang mengikuti Steward Chen ke Semut Voyage Inn. Penjaga itu berlutut ketakutan, meratap dengan getir, Kastelan, pelayan Chen terbunuh, dan anggur Origin yang kami pesan semuanya dibeli paksa oleh orang lain. Apa? Wang Chong melompat dari kursinya, sarafnya menegang.